Sepotong kisah dunia. Di sebuah sudut sejuk di bumi Kanada, tepatnya di kota kecil bernama Newmarket, Ontario. Pada tanggal 17 Januari 1962, lahir seorang bayi lelaki yang kelak akan mengguncang dunia. Bukan dengan senjata atau kekuasaan, tetapi dengan tawa. Namanya James Eugene Carey. Tak ada sorotan lampu saat ia lahir. Tak ada panggung, apalagi janji kejayaan. Ia datang ke dunia seperti anak-anak lain pada umumnya. Murni, rapuh, dan tak tahu apa-apa tentang masa depan. Ayahnya, Percy Carey, adalah seorang akuntan lembut hati yang diam-diam menyimpan mimpi menjadi musisi. Ibunya, Kathleen, adalah seorang ibu rumah tangga yang hangat, namun kerap digelayuti penyakit dan kesedihan yang tak terlihat mata. Mereka bukan keluarga berada, tapi rumah mereka dipenuhi tawa, dongeng, dan keanehan-keanehan kecil yang membuat hidup tetap terasa hidup. Dari kecil, Jim adalah anak yang berbeda. Bukan karena prestasi akademik, bukan pula karena ketampanan, melainkan karena wajahnya bisa bercerita sebelum mulutnya bicara. Ia suka menirukan suara, membuat wajahnya berubah bentuk seperti karet, dan menari-nari di tengah ruang tamu hanya untuk melihat ibunya tersenyum. Ia tumbuh di dalam dunia kecil yang dibangun dari imajinasi dan cinta. Namun hidup tidak selalu sehangat tawa. Saat Jim menginjak masa remaja, awan gelap menggulung di atas keluarganya. Ayahnya kehilangan pekerjaan. Mereka jatuh ke jurang kemiskinan begitu cepat, hingga akhirnya harus tinggal di dalam sebuah van tua demi bertahan hidup. Jim, yang baru mulai memahami dunia, dipaksa dewasa terlalu cepat. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pabrik bersama saudaranya, membuang keringat sebelum waktunya, demi mengisi perut yang kosong. Tapi ada satu hal yang tak pernah hilang darinya, kemampuan membuat orang tertawa. Di tengah keterpurukan, tawa menjadi pelarian. Ketika ia menirukan suara binatang atau membuat ekspresi wajah yang mustahil, keluarganya sejenak lupa bahwa mereka sedang hidup dalam kesulitan. Disitulah, di balik debu pabrik dan malam yang dingin dalam mobil sempit, Jim menemukan panggilannya. Tawa bukan hanya hiburan. Tawa adalah senjata, pelindung, dan doa dalam bentuk paling liar. Ia belum tahu caranya, tapi ia percaya dunia akan mendengarnya suatu hari nanti. Karena seorang anak lelaki dari utara telah melihat betapa dunia bisa berubah hanya dengan satu senyuman. Malam-malam di Toronto membawa angin dingin yang menggigit. Tapi di sebuah ruang bawah tanah kecil yang ramai tawa, klub komedi Yuck Yucks, seorang remaja kurus berdiri gugup di atas panggung. Ia baru saja meyakinkan dirinya bahwa tempat ini adalah langkah pertamanya menuju mimpi besar. Di bawah lampu remang, dengan suara bergetar namun mata penuh nyala, Jim Carey memulai aksinya. Tidak selalu lucu, bahkan seringkali menyakitkan. Ada malam-malam yang hanya disambut oleh hening dan tatapan kosong, atau lebih buruk, cemoohan. Tapi Jim tidak lari. Ia kembali lagi dan lagi, memperbaiki caranya meniru suara binatang, menggila dengan gerakan tubuh, dan membentuk gaya komedi visual yang aneh, absurd, dan unik. Gaya yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dan ketika panggung Toronto terasa terlalu kecil untuk menampung ambisinya, Jim pun membawa dirinya ke Los Angeles, kota impian yang menjanjikan kejayaan dan menghancurkan begitu banyak harapan dalam waktu bersamaan. Di sana ia tidur di mobil, mengikuti audisi demi audisi, dan menghadapi lebih banyak penolakan daripada tepuk tangan. Tapi ia tak kehilangan semangat. Ia bahkan menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri, bertanggal 5 tahun ke depan, lalu menyimpannya di dompet. Sebuah pengingat bahwa ia percaya pada kekuatan keyakinan, percaya bahkan sebelum dunia mempercayainya. Perlahan pintu mulai terbuka, penampilan kecil di acara TV, peran figuran, dan akhirnya titik balik datang saat Jim bergabung dengan acara komedi sketsa revolusioner In Living Color. Disinilah, lewat karakter liar seperti Fire Marshal Bill, dunia mulai mencium aroma kegilaan yang jenius dari pemuda ini. Jim tidak lagi hanya tampil, ia meledak. Ia tidak bermain peran, ia menjadi peran itu sendiri. Tahun 1994 datang sebagai badai keberuntungan. Dalam kurun waktu 1 tahun, 3 filmnya, Ace Ventura, Pet Detective, The Mask, dan Dumb and Dumber meledak di box office. Dunia menyaksikan kehadiran seorang aktor yang bukan hanya lucu, tapi revolusioner. Jim Carey menjungkir balikan aturan komedi dengan tubuhnya yang lentur, wajahnya yang cair, dan keberaniannya tampil tanpa batas. Ia bukan aktor, ia adalah manusia kartun yang hidup.
Film demi film, ketenaran demi ketenaran, dan uang pun datang. Jim menjadi aktor pertama yang menerima $20 juta untuk satu film, memecahkan rekor industri. Tapi di balik cahaya sorotan, ada hati yang tak pernah berhenti bertanya, apakah ini semua cukup? Apakah tawa adalah jawaban atau sekedar pelarian? Pertanyaan itu mendorong Jim menyeberang ke dunia yang lebih dalam. Tahun 1998, ia memilih peran sebagai Truman Burbank dalam The Truman Show. Seorang pria biasa yang hidupnya tanpa sadar disiarkan 24 jam sebagai reality show. Lalu Jim mendalami perannya sebagai Andy Kaufman di Man on the Moon 999 hingga lupa menjadi dirinya sendiri. Film dokumenter Jim and Andy The Great Beyond nantinya memperlihatkan betapa pengorbanan jiwanya begitu total. Film demi film membawanya semakin jauh dari gelak tawa dan semakin dekat ke kedalaman batin manusia. Kemudian datang Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004, di mana Jim membiarkan dirinya menjadi lemah, patah, dan hancur karena cinta. Ia bukan lagi pelawak. Ia adalah manusia yang terluka. Ia membuat kita percaya bahwa seseorang yang pernah membuat dunia tertawa juga bisa membuat kita menangis dalam diam. Namun hidup tak hanya soal pencapaian di layar. Di luar sana, Jim mulai kehilangan pijakan. 2 perceraian, hubungan putus nyambung, dan di tahun 2015, tragedi datang saat mantan kekasihnya, Catriona White, meninggal karena overdosis. Jim dituduh, dibawa ke pengadilan, dan diseret dalam badai media. Ia tidak hanya kehilangan seseorang yang dicintai, ia juga kehilangan sebagian dari dirinya. Depresi yang dulu disembunyikannya di balik tawa, kini menelan hari-harinya. Ia pernah berkata, "Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal, agar mereka tahu itu bukan jawabannya." Ia mencoba obat-obatan, lalu meninggalkannya dan memilih jalan spiritual. Ia menepi dari dunia akting. Ia menghilang dari layar untuk menemukan dirinya kembali. Di balik tembok rumahnya, ia mulai melukis. Kanvas menjadi panggung barunya. Kuas menggantikan mikrofon. Ia menciptakan karya-karya yang mengguncang, penuh warna, marah, pilu, dan penuh harapan. Melalui lukisan, ia berbicara tentang dunia, tentang ketidakadilan, tentang keheningan, dan tentang cinta yang tak terucap. Dan di tengah kesunyian itu, Jim menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar ingin menjadi bintang. Ia hanya ingin menjadi manusia. Setelah gelombang besar ketenaran yang mengangkatnya ke puncak dunia, lalu gelombang lain yang menggulung dan menyeretnya ke dasar kesepian, Jim Carrey memilih untuk diam. Bukan karena kalah, tapi karena sadar. Kemenangan sejati bukan tentang jumlah penonton, melainkan tentang kedamaian yang tidak bisa dibeli. Dalam diamnya, ia tidak menghilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari bintang film menjadi pelukis. Dari selebritas menjadi filsuf jalanan. Dari ikon budaya pop menjadi manusia yang mencari makna. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak biasa. Bukan lagi punchline atau suara aneh, melainkan kata-kata penuh perenungan. Dalam wawancara dan dokumenter, ia mengatakan sesuatu yang membuat dunia diam sejenak. Saya tidak pernah benar-benar ada. Jim Carrey hanyalah karakter yang saya mainkan. Banyak yang terkejut. Sebagian menganggapnya gila, tapi di balik pernyataan itu, tersembunyi kebenaran yang lebih dalam. Bahwa di balik topeng tawa, di balik riasan karakter, ada manusia yang lelah menjadi tokoh dan ingin kembali menjadi jiwa tanpa peran. Jim terus melukis, menghasilkan ratusan karya yang berbicara tentang politik, spiritualitas, dan emosi manusia. Karyanya tidak selalu indah, tapi jujur. Tidak selalu damai, tapi penuh kehidupan. Ia menciptakan bukan untuk dipuji, tapi untuk menyembuhkan diri sendiri dan siapapun yang mau melihat lebih dalam. Sesekali, ia masih muncul di layar. Perannya sebagai Dr. Robotnik dalam film Sonic the Hedgehog menunjukkan bahwa sihir itu belum hilang. Tapi saat promosi film itu, ia menyampaikan bahwa ia mungkin akan pensiun dari dunia akting. Ia bilang, "Saya sudah cukup." Bukan dengan kesedihan, tapi dengan senyum lega. Ia telah memberikan segalanya. Hari ini, Jim Carrey lebih dikenal sebagai seniman yang melampaui satu bentuk seni, penulis buku yang menggugat realitas, dan suara tenang dalam dunia yang penuh kebisingan. Ia tidak lagi berdiri di atas panggung untuk mendapatkan tepuk tangan, melainkan duduk di depan kanvas untuk mendengarkan dirinya sendiri. Dan mungkin justru di titik inilah Jim Carrey mencapai peran terbesarnya, menjadi manusia yang utuh. Ia telah membuat dunia tertawa. Ia telah membuat dunia berpikir. Tapi yang paling luar biasa, ia telah memaafkan dunia dan dirinya sendiri.
Ia bukan lagi si anak lelaki dari utara yang hidup di dalam mobil van bersama keluarganya, melawak demi menyelamatkan hati ibunya dari kesedihan. Ia kini adalah seorang pria yang tahu bahwa tawa tidak akan pernah sia-sia, selama itu datang dari hati yang jujur. Jim Carrey adalah bukti bahwa ketenaran bisa runtuh, tapi jiwa yang merdeka akan terus hidup. Ia sudah naik, jatuh, dan akhirnya diam di tempat paling damai, dalam dirinya sendiri.